Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Hari ini materi pembelajaran kita adalah mengenai operasi himpunan. Sebelumnya kita telah mempelajari tentang himpunan. Apa itu himpunan? Himpunan adalah merupakan kumpulan objek yang bisa diartikan atau didefinisikan dengan jelas. Nah, jadi dua himpunan bisa dioperasikan sehingga menghasilkan himpunan baru. Konsep inilah yang disebut dengan operasi himpunan. Dan hari ini kita akan mempelajari tentang operasi himpunan itu seperti apa. Ya. Masih ingat ya nak dengan himpunan semesta? Himpunan yang memuat semua anggota himpunan yang sedang dibicarakan. Jadi operasi himpunan yang akan kita pelajari ini tidak terlepas dari himpunan semesta. Oke, jadi operasi himpunan yang pertama yang akan kita pelajari adalah gabungan dua himpunan. Ya, simbolnya seperti huruf U, tapi itu bukan U ya nak. Jadi gabungan. Kalau sudah namanya gabungan berarti digabungkan semuanya. Kalau operasi gabungan dua himpunan artinya anggota kedua himpunan tersebut digabungkan. Dan ingat, anggota yang sama hanya dituliskan satu kali. Misalnya ada dua himpunan, himpunan A dan himpunan B, dioperasikan dengan operasi gabungan. Maka ditulislah dengan A gabung B atau AUB. Tapi itu bukan U ya nak, itu dibaca seperti U. Oke, nah perhatikan contoh. Misalkan anggota A itu adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Anggota B 2, 4, 6, 8, dan 10. Maka A gabung B adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10. Anggota yang sama tidak perlu ditulis dua kali. Jadi anggota A dan anggota B itu digabungkan, semuanya itulah hasil dari operasi A gabung B. Paham ya nak? Nah, operasi himpunan yang kedua adalah irisan dua himpunan. Kalau tadi gabungan dua himpunan, hasilnya adalah anggota kedua himpunan tersebut digabungkan dan anggota yang sama dituliskan satu kali. Kalau untuk irisan, maka anggota A dan B yang merupakan hasil dari irisan keduanya adalah anggota yang sama. Kalau ada yang berbeda, berarti itu tidak ikut dituliskan. Hanya anggota si A dan B yang samalah yang merupakan hasil dari irisan A dan B. Perhatikan contoh. Himpunan A anggotanya A, B, C, D, E. Dan himpunan B anggotanya A, C, E, G, I. Maka kalau kita buat operasi irisan A dan B, ya kita perhatikan anggota yang sama. Lihat, anggota himpunan A dan B yang sama apa? A, C, dan E. Maka A iris B hasilnya adalah ACE. Penulisan air C seperti pada gambar ya nak, itu simbol irisan. Oke, operasi himpunan yang ketiga adalah selisih dua himpunan. Jadi kalau ada dua himpunan A dan B, kita operasikan dengan selisih. Selisih A dengan B berarti dari anggota si A dikurangkan anggota si B. Ya, dengan kata lain, hasil dari selisih himpunan A dan B adalah semua anggota si A yang tidak ada di anggota si B. Gitu ya nak. Nah, kalau misalnya selisih himpunan B dan A, beda nanti hasilnya. Maka hasilnya adalah semua anggota si B yang tidak ada di anggota si A. Itu dia. Perhatikan contoh. Contohnya itu adalah selisih A dan B. A kurang B. Anggota si A, B, C, D, E. Anggota si B, A, C, E, G, I. Maka A kurang B hasilnya adalah B dan D. Kenapa? Karena A, C, E ada di anggota si B. Jadi itu tidak ikut ditulis. Hanya anggota si A yang tidak ada di B itulah hasil selisihnya. Kalau nanti B kurang A, maka hasilnya adalah apa? G dan I. Kenapa? Karena ACE adalah anggota si A. Jadi kalau B kurang A, hasilnya adalah semua anggota si B yang tidak ada pada anggota si A. Sampai situ paham ya nak? Oke, operasi himpunan yang terakhir adalah komplement. Komplement ini disimbolkan dengan C kecil, ya. Jadi misalkan yang dikomplementkan adalah himpunan A. Komplement A, maka simbolnya dituliskannya adalah A pangkat C. Tapi di sini digambar AC aja ya. Sebenarnya penulisannya adalah A pangkat C. Itu dibaca komplement A.
Nah, hasil dari komplement A adalah semua anggota himpunan semesta tapi bukan merupakan himpunan si A, anggota himpunan A. Contoh, A anggotanya 1, 3, 5, 7, 9. Itu bilangan ganjil ya kalau kita isi titik-titiknya ya. Nah, himpunan semestanya adalah bilangan ganjil yang kurang dari 20. Apa aja anggota si semesta? Berarti 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19. Iya kan? Itu anggota si semesta ya kan? Maka A komplement adalah semua anggota si semesta tadi tapi tidak termasuk anggota si A. Maka hasil A komplement adalah 11, 13, 15, 17, 19. Jadi anggota si A tadi ada 1, 3, 5, 7, 9 itu tidak ikut di A komplement. Paham ya nak? Nah, coba perhatikan contoh-contoh soal ini supaya kamu lebih paham lagi. Ya, diketahui A anggota-anggotanya A, B, C, D, E. Kemudian himpunan B anggotanya A, C, E, G, I. Dan himpunan C anggotanya B, C, E, F, G. Pertanyaannya, berapa A? Itu simbol apa itu? Simbol iris ya, A iris B. Kemudian tentukan hasil dari A iris C. Kemudian yang C itu tentukan hasil dari B gabung C. Dan yang D, bagaimana hasil dari A gabung B gabung C. Perhatikan jawabannya nak. Untuk yang A iris B, berarti anggota si A dan B yang sama. Lihat, A dan B yang sama anggotanya apa nak? A, C, dan I. Maka hasil A iris B adalah A, C, E. Kemudian A iris C. Perhatikan anggota si A dan C yang sama. Ingat ya, kalau irisan itu anggota yang sama. Maka kalau kita perhatikan anggota si A dan C yang sama adalah B, C, dan E. Maka A iris C adalah B, C, E. Kalau B iris, gabung itu ya, B gabung C. Artinya anggota si B dan C digabung. Tapi kalau ada yang sama, tidak perlu ditulis dua kali ya. Maka hasil B gabung C adalah A, B, C, E, F, G, I. Sampai situ paham ya? Dan yang terakhir, A gabung B gabung C. Satu-satu dikerjakan. Gabungkan dulu anggota si A dan B, baru digabungkan lagi dengan anggota si C. Maka hasil penggabungan anggota A, B, dan C adalah A, B, C, D, E, F, G, I. Ingat, yang sama tidak perlu ditulis dua kali, cukup ditulis satu kali. Sampai situ mudah-mudahan paham ya nak ya. Kalau ada yang kurang paham boleh ditanyakan.